إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Enggak manis kan? Baik. Saya manis tuh pagi-pagi kan enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu terbatas, langsung saja pagi ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita berbagi insyaallah dalam waktu yang sangat terbatas ini, satu hadis dalam kitab hadis Bulughul Maram, hadis nomor 1315. Hadis nomor 1315, yaitu hadis yang membahas tentang 3 golongan manusia yang menurut Rasulullah dalam hadis ini haram baginya surga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul ma'ati. Akhrajahu Tirmidzi. Yang artinya Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, khabbun. Siapa itu khabbun? Orang yang kerjanya menipu dengan segala cara untuk keuntungan pribadi dia dan untuk menzalimi orang lain. Khabbun itu namanya kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu penipu. Kalau sekarang bukan cuma penipu, tukang tipu. Kan bukan cuma tukang tipu, doyan menipu. Bukan cuma doyan menipu, tapi juga koruptor masuk ya, masuk koruptor ya. Ngeri juga nih, ngeri sedap juga nih. Kemarin kalau betul yang kalau benar itu adalah uang korupsi itu 74 kilo emas. 1 kilo itu 1000 gram. Kalau 74 74.000 gram. Segramannya emas 2,7 yang 24 karat. Nah, kalau emas itu 74.000 gram, ya kali aja berapa rupiah itu kalau di rupiah?
Itu baru emasnya, belum dolar Amerikanya, belum dolar Australia. Itu baru satu tempat, nggak tahu tempat lain. Ya Allah, Indonesia ini kaya ya Pak. Kaya, tapi rakyatnya kasihan. Karena mungkin banyak orang-orang yang diamanahkan jabatan oleh Allah ini, yang Rasul katakan di sini, hubbun, kerjanya tukang tipu rakyat, tukang tipu orang. Saking jauhnya tipu Pak, orang yang ingin membongkar kebohongannya habis dobok-dobok Pak, kalau nggak kuat mental Pak. Tapi itu bukan di sini Pak, di negara Konoha katanya begitu. Jadi Rasul bersabda, la yadkhulul jannata khabbun, tidak akan masuk surga orang yang kerjanya membunuh. Yang kedua kata Rasul, wala bakhil, dan juga nggak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang pelit bakhil, korek. Kalau kata orang Betawi, kalau kata orang Melayu, kedekut. Pelit. Kata orang Minang, sampili karyam. Ada orang Minang sih. Cengke atau sampili karyam. Apa ya? Pak, kata orang Minang, cengke atau sampili karyam. Dua-dua. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wala sayyi'ul malakati, dan tidak akan masuk surga juga orang yang watak dan perangainya jelek. Kan ada orang yang watak dan perangainya jelek. Ya, pokoknya ngelihat dia udah empat aja dah. Bukan empat enak sebel ngelihat dia. Bukan karena apa ya, karena perangainya, kelakuannya, wataknya. Bila mudah-mudahan kita terhindar dari tiga sifat ini. Hadis ini akhrajahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif dari segi sanad, tetapi banyak sekali hadis-hadis bahkan ayat Al-Quran yang mendukung tentang kebenaran hadis ini. Saya kasih contoh satu, misalnya Sayyidul Malakah, orang yang akhlaknya, perangainya, kelakuannya, wataknya jelek. Apa kata Rasul? Salah satunya kata Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya, perangainya, kelakuannya. Berarti sejelek-jelek manusia adalah yang paling jelek akhlaknya, paling jelek perangainya, yang paling jelek kelakuannya dan wataknya. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Mari kita rinci hadis ini. Hal-hal penting dari hadis yang kita sebutkan ini, Pak. Hadis ini menjelaskan akan tiga sifat buruk yang akan menjadi sebab diharamkannya pelaku dari ketiga sifat itu dari surga. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, karena sesungguhnya barang siapa yang telah diharamkan dari surga, maka sesungguhnya ia telah melakukan sebuah dosa besar, dan di antara dosa-dosa besar itu adalah tiga sifat ini. Tiga sifat, yaitu satu, khabbun, orang yang kerjanya suka nipu. Yang kedua, yang disebut dengan bakhil, orang yang pelit, orang yang pelit. Yang ketiga adalah orang yang akhlak dan perangai jelek.
sekarang dengan canggihnya teknologi yang namanya dunia maya, itu saya aja Pak, sehari itu bisa 9 kali dapat telepon yang gak jelas. Kemudian saya cek nomor ini di get contact. Mengerikan, penipu, tukang tipu, macam-macam lah. Kan bisa dicek tuh Pak sekarang teknologi Pak. Makanya kalau ada telepon dari siapapun, baik melalui WA atau apapun yang saya nggak ada kontaknya, saya hati-hati sekarang. Kecuali kalau dia WA dulu menjelaskan namanya siapa. Mengerikan. Sekarang orang nipu orang tuh nggak perlu bertemu muka. Dia misalnya di luar negeri di Amerika sana bisa nipu kita yang di Indonesia ini. Dan itu bukan satu hal yang sudah bukan sudah hal yang ganjil lagi sekarang, hal yang aneh lagi, udah hal yang biasa. Bahkan nyawa orang pun diperdagangkan, nyawa manusia diperdagangkan, ditawarin katanya pekerjaan yang lain macam-macam, yang penting gimana nih orang ini ketangkep dulu sama dia, terjaring dulu oleh dia, sudah akan ditipu, nyawanya akan dihilangkan, bayar lagi Pak, dengan tawaran-tawaran ya, manis, gaji besar dan sebagainya dan sebagainya. Kalau perempuan bahkan ditipu, akhirnya bukan dapat kerjaan tapi menjadi pelayan seks. Dan ini sudah bukan hal yang aneh di zaman teknologi yang modern sekarang ini Pak. Bapak mungkin kalau dengar nama ya yang namanya Taufik Hidayat, kasusnya yang dinyatakan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, karena kejadiannya adalah salah satunya di daerah Bandung, di daerah Bandung Barat. Seorang perempuan kenalan di Facebook, bertemu, akhirnya disekap selama 3 tahun. Disekap aja masih mending, mulutnya digunting, dua matanya dibikin buta dua-dua, kakinya di sini dipotong supaya tidak bisa lari, nggak bisa jalan, saraf kaki di sini diputus. Ya Allah, tega. Ya Pak ya, itu kenal di Facebook. Ya, gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kata KDM, cari orang ini, tangkap orang ini. Kalau bisa tangkap, dapat duit 250 juta. Ini sekarang kasus kayak gini. Saya pernah mendapatkan satu berita yang mengerikan. Anak kandung karena kepengen dapat warisan harta orang tuanya, kebetulan orang tuanya bapaknya sudah nggak ada, udah meninggal, tinggal satu-satunya ibunya. Ya Allah, dia ingin mendapatkan warisan dari ibunya dan rumah itu untuk dia. Ibunya dibunuh dan dimasukkan ke safety tank. Mayat ibunya dimasukkan ke safety tank yang ada di rumahnya. Itu, ya Allah, ibu kandung digitukan. Maka dalam keterangan di sini, siapa orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu? Ya 3 orang ini minimal. Ada banyak. Kalau kita baca buku yang ditulis, satu kitab yang ditulis oleh Muhammad Al-Zahabi, yaitu bukunya, judulnya kalau dalam bahasa Arab namanya Al-Kabair. Saya punya kitab dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 73 dosa besar. Silakan baca Pak. Buku ini cari apa saja dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang pasti pelakunya kalau meninggal dunia dan gak sempat bertaubat atas dosa-dosa besar ini,
pasti dia akan masuk neraka. Ya, tapi kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kalau dosa besar yang sangat besar, yaitu mensekutukan Allah. Kalau sampai mati orang itu tidak bertaubat atas dosa kekafiran dan mensekutukan Allah, maka Allah bilang dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, baik orang kafir itu dari golongan ahlul kitab, sering terjemahkan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan dosa syirik mensekutukan Allah ketika hidupnya dan tidak taubat atas dosa kekafirannya tadi sampai dia meninggal dunia, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, tidak bertaubat. Nah, orang begini kata Allah, di akhirat nanti tempatnya adalah di dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena orang itu menurut Allah adalah orang-orang yang sejelek-jeleknya makhluk. Nah, usikum alam siwa ya taqwa. Dosa selain dosa syirik, insya Allah masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik, ini biangnya dosa besar. Kalau sampai mati tidak bertaubat atas dosa syirik tersebut, dia akan kekal abadi selamanya di neraka. Kalau dosa besar, ya masih ada peluang, insya Allah pada waktunya nanti. Saya katakan pada waktunya nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka ini. Tetapi setelah betul-betul diperkirakan dosa-dosanya itu dengan dia mengalami siksaan di neraka, diperkirakan sudah selesai, sudah cukup. Nah, neraka itu Pak, berdasarkan hadis-hadis yang kita baca misalnya tentang bagaimana bandingan waktu di neraka dengan di dunia. Di neraka itu adalah salah satu kehidupan akhirat kan. Nah, waktu nanti di akhirat, baik di surga maupun di neraka, itu 1 hari hitungan akhirat, ya, sebanding dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi kalau masuk neraka 7 hari menurut hitungan akhirat, kalau dihitung menurut hitungan dunia berapa? 7.000 hari. 7.000 hari. Ya Allah, kita aja hidupnya umurnya nggak sampai segitu. Iya namanya? Iya. Jadi ya Allah, na'udzubillah. Kenapa? Karena neraka ini mengerikan. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya dapatkan hadisnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adzaban, sesungguhnya azab yang paling ringan. Nah, ini baru azab yang paling ringan, Pak, berdasarkan informasi dari Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seberapa dahsyatnya azab yang paling ringan? Rajulun fi akhmasi qadamihi, penghuni neraka, ya, yang mana siksaannya berupa bara neraka yang Allah letakkan di bawah kedua telapak kakinya. Ini azab yang paling ringan nanti. Tapi saking panasnya itu bara, ini baru baranya, belum nyilem ini, belum nyilem ke dalam api, baru baranya. Saking panasnya bara yang di bawah kedua telapak kaki tadi,
Yang lamin kumalimahu, otak yang di kepalanya mendidih. Seperti mendidihnya apa kata Rasul? Kama yaghal mirjal bil kumkum. Seperti mendidihnya air yang dimasukkan ke dalam periuk yang diletakkan di atas kompor. Itu baru azab yang paling ringan. Saking panasnya otaknya bisa mendidih, menggelagak. Astagfirullahaladzim. Lah bagaimana kalau nyilem di dalam nerakanya? Hancur. Ini lagi sempurna lagi. Hancur, sempurna lagi. Makanya doa kita Pak, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu titik. Masih ada kelanjutan. Wa qina adzabannar. Saya dulu menganalisa doa ini, mendialogkan, mendiskusikan dengan teman-teman. Kenapa masih ada kata wa qina adzabannar? Padahal Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami ya Allah fid dunia, agar kami hidup di dunia. Apa yang kita minta untuk kehidupan kita di dunia? Hasanah. Segala apapun yang membuat kita hidup baik, nyaman, bahagia di dunia ini berikan ya Allah. Tapi gak cukup cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan jadikan pada waktu yang sama ya, kebaikan-kebaikan yang kau berikan tersebut, rezeki yang kau berikan tersebut, berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunia tersebut juga wa fil akhirati hasanah, pada waktu yang sama jadikan sebagai sarana yang mengantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Enggak cukup, masih ada waqina adzabannar. Wow, di situ wawul ataf. Wawul ataf itu limut akil jam'i. Artinya limut akil jam'i yang sebelum mau dengan setelah Allah itu harus sejalan, seirama. Dan tidak boleh ada dikorbankan, tidak boleh ada yang dihilangkan, harus sejalan, seirama. Yang kita minta ya Allah, harta yang kau berikan jadikan sebagai harta yang bisa membuat kami hidup bahagia di dunia. Jabatan yang kau amanahkan, yang dipercayakan oleh manusia, jadikan jabatan ini sebagai sarana untuk aku bisa nyaman, bahagia, senang di dunia ini. Ilmu yang banyak yang kau bukakan, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang kau berikan, jadikan ilmu itu ya sebagai sarana kami bisa masuk surga-Mu ya Allah. Kami bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia ini. Tapi gak cukup hanya untuk dunia, wafil akhir biasa. Juga pada waktu yang sama kebaikan-kebaikan yang kau berikan di dunia ini, bagaimana ya Allah, jadikan sebagai sarana agar kami mendapatkan hasanah di kehidupan akhirat, yaitu masuk surga. Tapi nggak cukup, cuma sampai wafil akhir biasa. Ada waqina adzabannar. Waqina adzabannar, dan pada waktu yang sama ya kau berikan aku surga dan akhirat, dan pada waktu yang sama surganya surga yang langsung terhindar dari azab neraka. Kenapa? Karena banyak manusia ini insya Allah, kata Rasul dalam keyakinan iman kita, dan ini wajib kita imani, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, insya Allah dia masuk surga. Bahkan Rasul menjelaskan lagi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pada waktunya pasti akan masuk surga. Pertanyaannya bukan soal masuk surga atau tidak. Pertanyaannya masuk surganya langsung atau atret dulu, transit dulu neraka. Kita maunya masuk surga nanti insya Allah langsung atau tidak langsung, Pak? Langsung. Maunya langsung. Maunya kita langsung. Waqina adzabannar, terhindar dari neraka. Gak sampai mencicipi dulu neraka. Ngapain di neraka? Iya,
menghabiskan dulu dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Tapi kalau dosanya syirik, kafir sampai mati dia nggak bertobat, maka dia sudah pasti masuk neraka jahanam selamanya. Tapi kalau dosa selain syirik sebesar apapun, walaupun di dunia mungkin penipu, walaupun di dunia mungkin pelitnya setengah mati, walaupun di dunia akhlaknya, ya Allah, perangainya, wataknya sangat jahat, insya Allah ujung-ujungnya juga kalau dia tidak punya dosa syirik dan tidak murtad, insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Tapi masuk surga setelah habis diperkirakan oleh Allah dosa balasan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, ya Allah, di dunia, makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesengsara apapun orang beriman yang sampai mati mampu mempertahankan ketauhidan dan imannya sampai akhirat, sesusah apapun, menderita bagaimanapun dia hidup di dunia ini, maka hidupnya penuh penderitaan dibandingkan dengan azab yang akan didapati oleh para pendosa-pendosa di akhirat. Itu penderitaan dunia sesusah apapun belum tidak bisa menyaingi dan tidak bisa mengalahkan dahsyatnya azab di neraka nanti. Maka ada satu hadis Nabi mengatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu laksana penjara bagi orang-orang mukmin, tapi laksana surga bagi orang-orang kafir. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman. Hidup di penjara itu, Pak, tidak ada yang bebas. Pasti dia dibatasi oleh pagar penjara. Hidup di penjara. Jadi artinya apa? Orang mukmin itu di dunia hidupnya ada batasan-batasan yang dia harus taati, yang dia harus ikuti, yang nggak boleh dilanggar. Contoh, kalau dia balik, sehat, mukallaf, baik laki maupun perempuan, wajib sholat 5 waktu. Itu nggak boleh dilanggar itu. Ya. Di bulan Ramadan wajib berpuasa 1 bulan penuh. Kecuali kalau sudah haid dan perempuan, nanti diganti sebanyak hari haidnya setelah Ramadan. Kalau dia punya kelebihan dari rezeki, nggak ada alasan, wajib dia mengeluarkan zakatnya yang disebut dengan zakat wajib, yaitu zakat mal. Baik zakat itu zakat mal ataupun zakat fitrah, itu nggak cerita itu kalau dia mampu. Kalau dia tidak tunaikan dan dia mampu, dosa besar. Ya, itulah kewajiban kita di dunia ini. Rambu-rambu yang Allah berikan, bagaimanapun Allah nggak melarang kita untuk kaya, silahkan kaya. Bagaimanapun Allah nggak melarang kita untuk memegang jabatan tinggi dan strategis, silahkan. Tapi ada rambu-rambunya. Selama harta jabatan itu didapat dengan cara yang jujur, didapat dengan cara yang benar, didapat bukan dengan cara tipu-tipu. Sekarang banyak, Pak, orang-orang yang akhirnya mendapatkan jabatan strategis tapi hasil nipu, hasil ngebohongin rakyat dengan cara apapun. Ya walaupun seandainya di dunia dia bisa lepas, ya, karena orang-orang yang sebagai penegak hukum itu adalah konco-konconya, geng-gengnya, dia bisa selamat sampai mati. Di akhirat gak akan bisa selamat, Pak. Di akhirat gak akan bisa selamat. Allah yang bilang kok, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini di padang mahsyar nanti setelah kiamat,
keadilan Allah itu pasti ditegakkan. Keadilan Allah. Salah satu caranya Allah mengintegrasi, mempertanyakan dosa, kesalahan, yaitu dengan cara Allah pertama kali nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci dulu, rapat-rapat, siapapun dia gak akan bisa ngomong nanti di akhirat ketika pengadilan Allah ditegakkan. Yang berbicara ketika itu waktu talimuna aidihim, anggota badannya semua bicara, terutama tangan. Ada yang bilang, loh, tangan bisa bicara, ya kan di akhirat, di dunia aja tangan sekarang bisa bicara. Oh ya Pak, buka WA Pak, begini-gini kan, itu tangan ngomong gak ada apa Pak? Oh, di dunia aja sekarang manusia tangannya bisa bicara kok, bisa interupsi, bisa apa lagi? Bisa nipu ya, bisa apa lagi? Apa aja bisa dilakukan dengan tangan sekarang. Ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka tuh akan bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Dan kalau sudah tegak pengadilan Allah, tidak ada satu pengadilan apapun ketika itu kecuali hanya pengadilan Allah. Dan itu semua akan kita alami. Makanya, ya walaupun orang-orang pendosa, walaupun dosa-dosa besar dia lakukan dan dia gak sempat taubat di dunia sebelum dia mati, ya selama dia tidak punya dosa syirik, selama dia tidak punya dosa mensekutukan Allah, tidak murtad, insya Allah ujung-ujungnya nanti masuk surga. Tapi masuk surganya setelah habis. Kalau pakaian kita pakai itu dicuci itu di laundry, ya, digosok, dikasih apa lagi Pak? Sikat, kasih sabun, ya itu Pak. Baru pakaian itu layak kita pakai, ya Pak ya. Begitu juga orang yang layak masuk surga, orang-orang yang dianggap sudah clear, dia mendapatkan sanksi dan azab dari Allah sampai dianggap sudah selesai segala dosa kezalimannya, baru masuk surga. Nah, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami hasanah, segala kebaikan agar kami bisa hidup di dunia ini ya Allah. Enggak salah kita minta harta sebanyak-banyaknya, mohon kepada Allah, tapi dengan ikhtiar ya Pak ya, untuk jadi orang kaya raya. Kalau kata orang sekarang tajir melintir. Tahu tajir melintir Pak? Apa tajir melintir? Sekarang ini banyak bahasa-bahasa yang orang tua bingung. Anak muda lagi ngomong sama temannya, lu punya doku nggak? Doku. Gak punya, kenapa? Bokap lagi bokeh. Nah, kalau bokap lagi bokeh, tanya nyokap. Bingung orang tuanya itu, bahasa apa ini? Aduh, udah. Sekali-sekali dah, bohong dah. Bohong Pak. Ya Allah. Ada sih doku tapi dikit, udah dah PT-PT aja dah. Apa PT-PT Pak? Ini bahasa Pak Komsin nih PT-PT. Udah PT-PT aja dah. Ya Allah, lagi ngomong gitu Pak, temennya Pak datang salam gadis cantik, wih macan lewat. Macan lewat, apa macan tuh Pak? Manusia cantik lewat. Aduh. Bengong orang tuanya itu, nggak ngerti bahasa. Tanya kok saya bisa. Saya dulu Pak pernah menjadi relawan di satu LSM yang menangani tentang bahaya HIV dan narkoba. Saya pernah menjadi penceramah, gabung dengan Profesor Dr. Samsul Rizal, gabung dengan Dr. Zubairi Jurban, mungkin pernah dengar namanya itu, Profesor semua itu Pak. Sebelum saya pindah ke Bojong dulu, jadi relawan, saya ditugaskan untuk memberikan ceramah tentang pencegahan itu dari aspek sosial dan agama. Jadi ngertilah bahasa itu. Dulu pernah juga, pernah.
Bahkan saya juga pernah gabung dulu dengan teman-teman ya, berdialog dengan para pendeta. Dulu kita bikin satu kelompok namanya Arimatea. Nah, pimpinannya contohnya almarhum Pak Rabi Nawai, seorang kristolog. Itu kalau sudah baca Injil tuh dahsyat, bisa tahu dia. Nah, saya pernah berdialog dengan mereka, sering berdialog dulu dengan orang-orang seperti itu. Ya itu pengalaman hidup aja, perjalanan hidup aja itu. Makanya saya ngerti bahasa begitu bukan berarti saya pernah begitu, bukan. Bukan pernah juga lah. Jadi dikit banyak dulu tuh ngerti sifat-sifat anak-anak kalau yang sudah terkena gitu ngerti banget. Kalau kata istilah dokter, kalau sudah terkena yang namanya penyakit akibat zat adiktif bahasanya, apalagi yang sudah berbentuk narkoba, itu susah sampai mati itu berhenti, Pak. Susah. Kemungkinan besar sampai dia mati ketergantungan. Sampai dia mati ketergantungan. Istilah teman-teman dulu bisa sih berhenti katanya, tapi 95% yang memberhentikannya malaikat Israel. Bisa Pak, berhenti bisa, tapi yang memberhentikannya malaikat Israel berhenti. Ya udahlah, ini dulu lah Mas. Ya Allah. Jadi kalau dosa-dosa besar itu dia sudah dapatkan balasannya di akhirat. Sejauh selama apa ya tergantung. Belum dosa kepada orang tua, belum dosa kagak sholat, belum dosa kagak puasa, belum dosa kagak zakat, tambah lagi dosa-dosa merupakan kezaliman kepada sesama. Karena di dunia kerjaannya nipu, di dunia kerjaannya menzolimi orang, di dunia kerjaannya ya Allah membuat orang sengsara. Makanya kata istilah orang tua dulu, ketika dia tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di dunia, apa dia bilang? Entar lu di akhirat gua tagih. Kalau apa ya? Di akhirat gua tagih. Nah, makanya dalam bahasa hadis Nabi, nanti di akhirat itu akan banyak orang-orang yang disebut muflis, bangkrut. Padahal dia sholat di dunia, bahkan dia puasa di dunia, bahkan dia berzakat di dunia, bahkan pernah haji dan umroh. Tapi sayang kata Rasul, sampai dia mati mengembuskan nafas yang terakhir, banyak kezoliman-kezoliman yang ia lakukan kepada sesama di dunia. Dan sampai mati dia tidak bertobat. Ya sudah, inilah orang bangkrut. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala haji umrohnya habis, dibagikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizoliminya di dunia yang tidak mendapatkan keadilan. Sehingga kata Rasul, hatta idza lam sehingga kata Rasul ya, bukan hatta idza lam sehingga kata Rasul, ketika pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, sementara dosa-dosa dia menzolimi orang-orang lain di dunia masih numpuk, masih banyak. Minus. Hadisnya itu bunyinya begini, Pak. Kalau Rasulullah SAW, ini hadis rawahu Muslim dan Abu Dawud. Atatuna mal muflis, kata Rasul. Wahai sahabatku, apakah kau tahu siapa itu orang bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut kata para sahabat adalah di antara kami yang sama sekali udah gak punya kekayaan, gak punya aset, gak punya harta, ludes. Tapi Rasul menggelengkan kepala, bukan kata Rasul. Selama dia masih hidup di dunia, insya Allah masih bisa. Kalau dia bangkrut cuma urusan harta, insya Allah bisa kembali lagi, bahkan bisa sukses kembali. Oh kalau begitu orang bangkrut sebenarnya siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, innal muflisa min ummati. Orang bangkrut yang sebenarnya adalah sebagian dari umatku. Ya, innal muflisa min ummati. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin
ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti, pada mahsyar, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, bahkan haji dan umroh dilakukan. Hubungannya langsung dengan Allah tidak ada masalah. Tapi sayang kata Rasul, wa ya'ti qad syatama hadza. Ketika di dunia dia juga rajin mencaci maki orang. Bahkan banyak orang yang menjadi korban caci makinya. Wa qad hadza, di dunia kerjaannya suka menfitnah orang, bahkan merekayasa hukum, bahkan mendatangkan saksi-saksi palsu agar orang yang benar, agar orang yang baik yang mencari keadilan justru yang akan ditangkap dan akan dipenjarakan. Di dunia mungkin dia bisa melakukan, di akhirat sudah tidak bisa itu. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Di dunia walaupun dia rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, tapi dia juga suka mengambil hak milik orang lain. Harta negara dikorupsi, uang rakyat dikorupsi, sehingga banyak orang-orang dan rakyat yang menderita. Maka ketika pengadilan Allah ditegakkan, orang-orang yang menjadi korban kezalimannya itu juga dibangkitkan oleh Allah. Maka harta korupsi, walaupun dia sudah menjalani hukuman penjara 10 tahun, itu nggak selesai, Pak. Kalau dalam Islam nggak selesai. Harta itu harus dirampas asetnya dan dikembalikan kepada negara kalau uang korupsi dinikmati oleh rakyat. Itu Islam. Dan hidup itu bukan hanya di dunia. Di dunia mah hidup, ya Allah, tadi saya katakan, sesengsara apapun manusia hidup di dunia akan berakhir kesengsaraan di dunia. Sesengsara apapun hidup orang di dunia, kalau dia tabah dan sabar tidak menggadaikan imannya, insya Allah itu semua akan selesai. Dan paling lama hidup di dunia ini umatnya Rasul ini antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan, betul apa enggak saya nggak tahu ini, mudah-mudahan tidak hoax. Berdasarkan penelitian akhir-akhir ini, manusia sekarang tuh banyak yang meninggal antara 50 sampai 60. Lebih pendek dari yang dikatakan oleh Rasul. Dan sekarang jangankan orang tua, Pak, bocah kena penyakit jantung sekarang. Gara-gara makanan, minuman yang tidak dijaga. Bocah baru umur 9 tahun cuci darah sekarang banyak, Pak. Banyak nggak? Pergi aja ke RCM atau ini rumah sakit Pemda Cibinong. Saya beberapa orang mendapatkan beberapa orang anak umur 11 tahun meninggal karena penyakit jantung. Kebetulan bapaknya konsultasi dengan saya. Mana kan? Sudah kalau memang kata dokter terkena jantung, dioperasi, Pak, bayarnya 105 juta waktu itu. Untung ya ada bantuan lah. Sembuh, berhasil, sukses operasi pertama. Gak tahu gimana 5 bulan setelah itu sakit lagi. Innalillah, anak kelas 5 SD. Saya beberapa kali mendapatkan anak kecil, Pak, usia masih SMP udah cuci darah. Itu kondisi saat ini, Pak. Makanya benar juga kali penelitian itu. Zaman sekarang itu banyak orang meninggal antara 50 sampai 60. Pada Rasul sudah katakan umatku itu usianya antara 60 sampai 70. Walaupun memang ada yang 80 tapi jarang. Nah, kita tuh keimanan kita mengajarkan kehidupan itu bukan hanya di dunia. Dunia itu akan berakhir kok. Bahkan cuma berapa tahun sih, sesengsara apapun kehidupan dunia, sesusah apapun kehidupan dunia akan berakhir. Gak ada yang abadi kehidupan dunia ini, Pak. Kurang kaya apa yang namanya Korun, berakhir kekayaannya bahkan dalam keadaan hina. Kurang berkuasa apa yang namanya Firaun, berakhir tinggal sejarah.
Bahkan untuk bukti kepada manusia, Firaun ini mayatnya diselamatkan oleh Allah dengan cara masuk garam ke perutnya. Akhirnya ditemukan mayatnya. Akhirnya mayatnya diawetkan jadi mumi sekarang. Saya sudah melihat langsung Pak, mayatnya Firaun ini yang jadi mumi diletakkan di Museum Nasional Kota Kairo, Mesir. Berakhir Firaun, berakhir. Gak ada kehidupan di dunia ini sekaya apapun abadi, itu gak ada. Setinggi apapun jabatan seseorang di dunia ini kekal abadi, gak ada. Gak ada, semua akan berakhir. Begitu juga kesusahan pun di dunia ini pasti berakhir. Jelas Pak? Tapi kalau udah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, maka kematian itu bukan berakhir semua persoalan. Ini iman kita Pak. Kalau begitu kematian itu apa? Kematian adalah awal di mana manusia tersebut akan memulai kehidupannya yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sebelum terjadi kiamat, sebelum semua manusia nanti dibangkitkan kembali, orang-orang ini hidup di alam namanya alam barzakh, yang sering dikenal dengan alam kubur. Kenapa alam kubur? Karena dalam Islam orang yang meninggal wajib dikuburkan. Tidak boleh dibakar dan tidak boleh diperlakukan kecuali perlakuan yang sesuai dengan syariat, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Dan kita akan mengalami itu semua. Itu kehidupan dunia. Mana yang abadi? Gak ada Pak. Gak ada yang kekal di dunia ini, gak ada. Semua akan berakhir. Coba banyak gak mantan-mantan presiden Pak? Banyak gak mantan-mantan raja Pak? Banyak nggak mantan-mantan perdana menteri? Banyak nggak Pak? Banyak. Banyak nggak mantan-mantan orang kaya Pak? Banyak. Kita kekayaan kita belum seperti Firaun, belum seperti Qarun kok. Semua akan berakhir. Nah, tapi ada yang bilang, ya walaupun dia punya dosa begitu besar, yang penting bukan dosa syirik, ya akan diampuni oleh Allah. Tapi dia habiskan dulu itu dosa-dosanya di neraka. Ya, berapa lama ya tergantung orang yang dizoliminya, bergantung dosa besarnya. Ya Allah. Azab yang paling enteng aja itu kayak tadi Pak. Gimana Pak? Bara di bawah telapak kaki, saking baranya, saking panasnya itu bara, otaknya mendidih. Itu baru neraka, azabnya yang paling ringan. Bagaimana kalau sudah nyur dalam apinya? Karena banyak dosanya, begitu lama di neraka. Walaupun nanti ujung-ujungnya masuk surga, tapi masuk surganya setelah merasakan dulu begitu dahsyat azab neraka. Selama kapan? Ya selama ukuran Allah dosanya sudah setimpa dengan azab yang dia dapatkan. Nah, makanya saya tanya, kita maunya masuk surga langsung atau enggak langsung? Langsung. Halo. Langsung. Pak, maunya masuk surga langsung apa mampir dulu, transit dulu? Langsung. Tapi jangan cuma maunya doang, lihat diri kita pantas enggak? Dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa kepada mertua, dosa kepada anak, dosa kepada guru. Kalau profesinya pedagang, dosa kepada para konsumen yang pernah dia tipu. Kayaknya pantas nggak ya? Ya kalau kagak ya tobat gitu. Hentikan, jangan diteruskan itu dosa. Ngerinya ketika berdosa meninggal dunia. Makanya kata Rasul, mautul fujati rohatun lil mu'min. Mati mendadak, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, mati mendadak yang dialami oleh manusia itu sebetulnya Allah sayang sama orang itu. Kalau mati mendadak bagi orang baik, bagi orang soleh, bagi orang yang soleha, mati mendadak itu justru Allah sayang sama dia. Kenapa? Allah istirahatkan dia dari capeknya di dunia ini, dari perjuangan yang berat di dunia ini. Tapi wa adzabun al fajir, bagi orang yang fajir, yang banyak dosa, yang banyak kesalahan,
Yang mati mendadak itu sebetulnya dosa langsung, ya, yang Allah berikan azabnya sebelum kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena dia nggak dikasih kesempatan untuk taubat. Ada kan orang meninggal, ketika diumumkan kata orang kampung, mampus lu dulu. Ada nggak Pak? Bukan orang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dibilang apa? Mampus lu katanya. Rasain situ kan. Astagfirullahaladzim. Emang enak. Oke Pak ya. Jadi jangan nganggap menzolimi orang-orang yang kita zolimi nggak tahu, itu jangan dianggap selesai. Hutang yang nggak dibayar, oh jangan hutang sama orang 5 juta, ditagih tasok, tahu-taunya yang minjem meninggal. Wah, dia bilang alhamdulillah yang hutangin gua meninggal. Bebas. Siapa bilang bebas? Justru lebih ngeri Pak. Oke Pak. Jadi jangan keimanan kita itu begitu. Tapi walaupun bagaimana, selama di dunia, hukum dunia, kita nggak boleh menzolimi orang cuman dengan alasan perbedaan agama, nggak boleh Pak. Islam itu membagi, ini sering saya katakan, Islam itu membagi kekafiran itu ada 4 bagian. Satu yang disebut kafir zimmi, orang yang berbeda akidah tapi mau hidup rukun dan damai. Kedua, kafir namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang berjanji setia untuk hidup rukun dan damai. Yang ketiga, kafir mustakman, orang kafir tapi dia meminta perlindungan dan suaka kepada orang Islam. Itu nggak boleh dizolimi, hukum dunia. Yang ketiga, yang keempat baru kafir harbi, orang kafir yang kerjanya memerangi kita, ilmunya, hartanya, jabatannya digunakan untuk memerangi kita. Oh itu kita nggak boleh lari itu. Wa'aidu mastata'tum min quwwah, siapkan segala kemampuan untuk menghadapi kafir-kafir harbi. Itu Islam. Ya, kalau sebaik apapun orang kafir di dunia, ya di akhirat akan masuk neraka, Pak. Di dunia tetap siapapun orang kafir bukan alasan untuk kita menzoliminya. Kalau memang dia layak kita hargai, kita hormati, kita berikan penghargaan, ya berikan penghargaan duniawi aja. Islam itu tak mengajarkan ajaran yang disebut dengan radikalisme, tidak ada itu. Jelas Pak ya? Tidak ada. Kalau beragama itu ada istilah al-wasatiyah. Istilah modernnya sekarang ya, moderasi beragama, bukan moderasi agama, bukan. Tapi moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kalau moderasi agama nggak boleh, karena inna dina indallah Islam, ini yang harus kita yakini. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, dia tidak akan pernah diterima oleh Allah dan akan merugi di akhirat, yaitu masuk neraka selamanya. Tapi di dunia, perbedaan akidah, perbedaan agama bukan alasan bagi orang boleh menzolimi orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tidak boleh. Itu hukum dunia. Hukum akhirat kita harus yakini, agama yang diterima hanya agama Islam. Jelas Pak ya? Ayo, kurang apa agama Islam ini mengajarkan kita? Gak ada ajaran radikal itu, gak ada. Ajaran toleransi, istilahnya moderasi beragama. Kita beragama ini lakum dinukum wali. Beragama ini faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Oke Pak, jelas? Nah, 3 dosa ini mengerikan. Satu, kerjaannya suka nipu. Berapa korban orang yang ditipu itu Pak? Yang kedua, pelitnya setengah mampus. Orang pelit itu Pak, kadang-kadang bukan cuma untuk orang lain, untuk diri dia aja pelit dia. Untuk dirinya aja pelit, harta itu cuma dia main Pak. Ya Allah, saya lewat di satu tempat yang saya tahu Pak.
Yang saya tahu ini tanah ya cukup luas, hampir 2000 meter, strategis di Huk. Itu dulu saya tahu yang punya. Terus kok saya lihat sekarang dijual. Saya tanya kenapa? Yang punya udah mati gitu. Udah mati, ya Allah. Nggak nikmati dia ya. Yang nikmati siapa? Ya, ahli waris. Iya sih ahli warisnya. Tapi kan ya Allah jangan sampai gara-gara materi kita masuk neraka. Karena harta itu bisa jadi mungkin didapat dengan cara yang haram. Didapat dengan cara yang menzolimi orang, didapat dengan cara menipu orang. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Atau pelitnya setengah mati. Kewajibannya secara materi dia nggak tunaikan, nggak zakat, apalagi cuma sedekah. Pelitnya setengah mati. Ya Allah. Atau sayyul marakah, perangainya, wataknya, amit-amit kata orang lihat dia ini. Ngomongnya pedesnya bukan main, pelitnya sudah bukan main, egonya sudah bukan main, tak pernah merasa salah, orang aja yang salah. Kalau kata sekarang itu ya berpribadi toksin, berpribadi toksin. Orang menolong dia dianggapnya itu kewajiban gua nggak minta kok katanya. Orang kasihan sama dia, Pak. Orang yang nolong dia, perhatian sama dia diporotin, dijadiin keset kalau istilah kata orang kampung. Tahu keset? Sepetan bagi dia, ya Allah, alhamdulillah. Yang merasa paling benar sendiri, nggak pernah merasa salah. Yang gengsinya setengah mati, walaupun salah nggak mau minta maaf. Alhamdulillah di masjid ini nggak ada yang kayak gitu, Pak. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Yang di depan kita ini yang hadir masjid ini baik-baik, dermawan, ya Pak ya, yang jujur orangnya. Alhamdulillah, para ikhlas semua ya Pak ya. Kelihatannya. Iya. Yang ngomong bapak lo bukan saya lah. Oke Pak ya. Nah, inilah hadis yang insya Allah bisa jadi pelajaran bagi kita. Yuk kita tinggalkan sifat-sifat perangai-perangai dan watak-watak yang jelek ini. Apa sih ruginya jadi orang sabar gitu loh? Apa sih ruginya jadi orang dermawan gitu loh Pak? Ingat ya Pak, ini Rasul yang bilang pernah kita bahas di sini. Wallahu fi aunil abdi ma dama abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong. Dan kita sering dengar cerita kisah seorang wanita penzina bisa masuk surga cuma gara-gara seekor anjing yang sedang kehausan, yang lidahnya sudah terjulur, yang udah gak kuat, diberikan air sampai anjing itu segar kembali. Cuma gara-gara nolong anjing bisa masuk surga, apalagi nolong manusia, apalagi menolong keluarga. Ini kadang-kadang mental orang zaman sekarang maunya ditolong doang, maunya cuma diperhatikan. Giliran yang nolongnya mungkin lagi susah lagi apa, berhenti nolong dia, diomongin Mbak. Kan ada orang modelnya begini Pak ya, kayaknya ditolong menjadi kewajiban bagi orang yang nolong. Apa? Wah, itu bapak lagi yang ngomong bukan saya. Kayak anjing kejepit, dibebasin, diselamatin, justru dia ngigit, menggonggong. Ya Allah, inilah mental-mental namanya mental-mental toksik. Ya, alhamdulillah yang hadir di sini nggak ada yang begini. Oke? Yo usikum wa nafsi wa iyaya taqwa terutama saya menasihati diri saya pribadi. Kita ini akan mati, Pak. Kita ini akan mati. Jangan sampai harta yang ada justru karena didapat dengan cara nipu, karena didapat dengan cara yang nggak benar, udah dia gak nikmatin, jadi penyebab dia masuk neraka. Jabatan
Setelah berakhir habis dia diobok-obok orang banyak karena waktu menjabat dan cara mendapatkan jabatannya dengan cara tipu-tipu. Emang enak? Ya. Gak ada apa-apa. Nih paling rame ini asik ini. Emang enak di dunia ya kan tuh? Yes. Satu orang aja musuh udah ribet, Pak. Ya Pak ya? Satu orang musuh itu ya Allah masih ribet daripada 1000 teman. Apalagi teman cuma satu musuh 1000 ya. Oke Pak ya. Pertama saya menasihati saya pribadi. Kita ini akan mati semua Pak. Ya sudahlah, tinggalkan itu watak-watak perangai-perangai yang jelek itu tinggalkan sudah. Oh gengsi dong gua, ya gengsi di dunia pemakan itu gengsi. Oke ya, cukup Pak ya. Oke, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari 3 sifat ini. Ya, sifat bukan nipu, suka nipu orang, ngomongin orang. Sifat ya Allah pelitnya setengah mati ya Pak ya. Yang ketiga punya watak yang jelek, punya watak yang perangai yang jelek. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dan dihindari oleh Allah yang punya sifat itu. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita bisa isi untuk kita bertaubat atas segala dosa kita. Kita bisa isi dengan segala hal yang baik dan bermanfaat, sehingga doa kita tadi itu betul-betul diijabah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hidupnya bahagia, di akhirat masuk surga, tapi masuk surganya langsung wa qina adzabannar, tanpa harus mengalami siksa neraka dulu. Karena siksa neraka mengerikan. Azab yang paling ringan aja seperti tadi. Dan waktu neraka dibandingkan dengan waktu dunia, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mengerikan. Ya mudah-mudahan ya Allah, kita mohon kepada Allah, kalau kita meninggal dunia ketika ajal menjemput, setelah taubat kita diterima. Ketika ajal menjemput, setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika ajal diterima, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Cukup tanya Ustaz. Ya yang mau. Silakan. Kalau di media HP itu seorang mengatakan tombol terus kita klik jempol merosot nggak? Ya, saya pernah lakukan tuh. Jujur. Ya. Gimana tuh Ustaz? Ya gampang aja. Kalau benar-benar yang dibilangnya kelakuannya kayak gitu, ya kelakuannya kayak gitu, ya berarti kan kita sebetulnya nggak suka dengan kerjaan dia yang seperti itu. Mengingatkan, kalau niat kita mengingatkan dia, tolonglah sifat kayak gitu jangan kayak orang lain bego aja nggak tahu sifat dia gitu, nggak tahu kebenaran. Kan sekarang ini banyak orang maaf mendapatkan harta, mendapatkan dunia dengan cara-cara apa? Berkhianat. Bukan hanya berkhianat kepada dirinya, berkhianat kepada bangsanya, berkhianat kepada saudaranya, berkhianat kepada orang-orang yang selama ini baik dan menolong dia, berkhianat kepada negaranya. Banyak sekarang. Ya Allah, maaf ya saya lihat kondisi sekarang ini. Itu Saudi Arabia sejak sebelum tahun 1980 itu sudah mengekspor kekayaan alamnya berupa minyak dengan cara satu pintu, Pak. Kemudian ditiru oleh Qatar, dan lebih 30 tahun yang lalu ditiru oleh Malaysia buat Petronas. Dan kita sumber daya alam kita bejibun, Pak. Belum hutan, belum hasil tambang, belum hasil emas. Tapi dari awal dulu bahkan sudah lebih berapa tahun ini, 40 tahun itu diekspor oleh orang-orang tertentu aja, person-person tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, dan orangnya itu aja. Yang diekspor sama dia 2 juta ton, ngomongnya cuma 500.000 ton. Kan ini yang terjadi, Pak.
Sehingga Bapak jangan heran, saya waktu di Madinah dulu, waktu saya ke Mesir tuh, masa di Madinah itu ada triplek made in Singapura, dari mana ini? Emangnya ada hutan di sana? Saya dari yang namanya ini sampai ke Woodland, perbatasan di Malaysia dengan Singapura, saya sudah ada. Pergi Pak, nggak ada hutan. Kelapa sawit kita banyak banget Pak, banyak banget. Ya mudah-mudahan benar informasi ini, katanya oleh pemerintah sekarang itu tidak kurang berapa juta hektar sudah diambil lagi oleh pemerintah. Sehingga alhamdulillah sekarang kita punya solar produk kita sendiri B50. Susah. Ya, sekarang Mbak, alhamdulillah mudah-mudahan ini benar. Kita sudah swasembada lagi sekarang pangan Pak. Sehingga negara luar tuh demo apa? Indonesia sudah gak impor lagi yang namanya beras. Karena apa? Pupuk sekarang itu dari pabrik langsung ke pengecer, petani. Kalau dulu enggak, pupuk itu berapa pintu. Bahkan sekarang akan dibuka katanya di Papua itu sekitar 1,5 juta hektar ketahanan pangan. Dan ini Al-Quran Pak mengatakan negara ingin berwibawa itu gampang Pak, kata Al-Quran. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah, negara ingin sejahtera, agama, keimanan itu harus menjadi dasar kehidupan. Itu satu. Berbaktilah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, yang kedua, syarat ingin negara sejahtera adalah alladzi at'amahum min ju'. Dia bisa mengentaskan kelaparan dan kemiskinan di masyarakat. Artinya, pangan untuk rakyat terjamin dan dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Saya nggak membela sana sini Pak, realistis saja. Al-Quran yang mengatakan wa amanahum min khauf. Pemimpin yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan rakyatnya. 3 ini ada syaratnya. Bangsa yang beriman, taat kepada agamanya, pangan terjamin, keamanan terjamin. Selesai Pak, rakyat mau ngapain lagi sih? Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya Allah, korupsi mengerikan sekarang, bukan cuma puluhan miliar, triliunan sekarang Pak. Sekarang lagi kasus-kasusnya ada mantan mantan pejabat kena kasus sekarang. Katanya waktu bapaknya berkuasa, katanya walau soal ini kan baru yang kita baca di medsos Pak ya. Ini yang ketahuan. Kredit macet usahanya 2,8 triliun. Pernah lihat duit 1 triliun Pak? Saya kagak pernah. Sebab uang 1 triliun itu baru 1 triliun Pak. Uang 1 juta ada 1 juta kepok. Uang 1 juta ada 1 juta kepok. Miliar uang 1 juta ada 1.000 kepok. Itu baru miliar. Bejibun kata orang kita. Kan banyak sekarang. Ya mudah-mudahan Pak. Memang banyak tantangan karena orang-orang yang selama ini menikmati tertutup udah. Saudi itu makanya hebat Pak. Kekayaan alamnya tuh diekspor keluar melalui satu jalur, satu pintu, yaitu yang disebut Aramco. Itu satu jalur Pak. Padahal Saudi itu kekayaannya bukan kayak kita, hebatan kita Pak. Apa yang kita nggak punya Pak? Apa yang kita nggak punya? Semuanya ada, lengkap itu di Kalimantan, di Sumatera itu, Papua itu lengkap. Saya pernah diundang ceramah 11 hari ke Freeport Pak. Bukan kata orang, saya melihat langsung itu. Gunung itu, wah Allah, emas Pak. Betul, saya naik ke Gersberg itu Pak. Bukan kata orang, kekayaan apa yang ada di Indonesia ini? Tapi orang-orang yang diamanahkan untuk mengelola kekayaan alam ini, berapa triliun uang negara ini diparkir di negara luar Pak.
Jadi ketika ada kebijakan ingin membuat ekspor satu pintu, bingung mereka apapun cara kalau bisa rakyat adu domba supaya menggagalkan program kayak gini. Kita harus cerdas. Maaf loh, saya tidak punya kepentingan dengan siapapun, Pak. Saya punya kepentingan dengan agama dan bangsa saya dan negara saya, Pak. Ya kan, Pak? Kalau memang penguasa pemerintah itu adalah memang sudah mulai apa? Ya Allah, kelapa sawit itu, Pak. Jutaan hektar punya kita, Pak, di Sumatera, di Kalimantan itu. Bisa buat apa dengan kelapa sawit? Banyak yang bisa dibuat dengan kelapa sawit itu selain CPO. Ya kan, dong? Nyatanya bisa menjadi bahan bakunya solar. Betul nggak, Pak? Kita dukung kalau yang baik-baik itu. Tapi sayang masyarakat kita ini punya mental, banyak mentalnya mental materialistis. Nyari pemimpin pun maju tak gentar membela yang banyak. Oke, Pak ya. Jadi soal kayak tadi itu, kalau niatnya adalah untuk menyadarkan, ya insya Allah dapat pahala, Pak. Oke? Ya sudahlah, udah cukup, saya bukan politisi, enggak. Saya cuma ustadz di kampung. Ya, saya cuma ustadz di kampung, Pak ya. Saya rasa cukup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.